Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran geografi bersama saya, Pupun Purnawati, Guru Geografi SMA Kasunan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Materi ini merupakan materi pada kelompok peminatan untuk SMA kelas 10 pada semester 1 KD 3.4 dan 4.4. Yang pertama kita akan membahas tentang jagat raya sebagai ruang eksistensi bumi. Jadi bumi kita ini berada di jagat raya ini. Bumi kita berada pada salah satu galaksi, dan di galaksi itu nanti ada tata surya, dan bumi kita berada pada lingkaran tata surya itu sendiri. Apa itu jagat raya? Jagat raya adalah merupakan ruangan yang meluas ke segala arah atau alam semesta yang terdiri dari ribuan galaksi dan bintang-bintang. Ada beberapa teori tentang bagaimana terbentuknya jagat raya. Yang pertama adalah teori mengembang dan memangkat. Menurut teori ini, bahwa jagat raya terbentuk karena adanya siklus materi yang mengembang akibat reaksi inti hidrogen. Nah, jadi jagat raya menurut teori ini terdiri dari inti hidrogen yang mengembang karena pada inti ini terjadi reaksi di inti ini. Kemudian yang kedua adalah teori keadaan tetap. Menurut teori keadaan tetap, bahwa alam semesta tetap sama sepanjang waktu, artinya tidak bertambah dan tidak berkurang. Berikutnya adalah teori ledakan besar dari Edwin Hubble atau dikenal dengan Big Bang Theory. Menurut teori ini, bahwa galaksi berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang tinggi sehingga menimbulkan ledakan yang maha dahsyat. Nah, jadi menurut Big Bang Theory ini, jagat raya terjadi karena adanya ledakan atau dentuman yang maha dahsyat. Dari beberapa teori yang sudah dikemukakan barusan, bahwa kita bisa menemukan fakta dan kelebihan. Yang pertama adalah teori mengembang dan mengangkat. Dalam teori ini terjadi gumpalan yang tersusun oleh hidrogen yang sudah menjadi bintang akan melakukan kontraksi secara perlahan. Kemudian yang kedua, teori keadaan tetap, bahwa dalam teori ini jagat raya tidak berawal dan tidak berakhir, selalu terjadi tambahan baru yang akan menjadi galaksi baru. Berikutnya, teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Menurut para ahli, bahwa teori inilah yang mendekati kebenaran secara ilmiah. Nah, berikutnya adalah karena bumi kita berada pada tata surya, maka kita akan membahas tentang tata surya sebagai ruang edar bumi. Jadi bumi beredar di dalam tata surya, mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Tata surya itu adalah matahari dengan anggota-anggota yang mengitarinya. Di antara anggotanya itu terdiri dari planet, yang kedua asteroid, ketiga satelit, keempat meteoroid, dan kelima adalah komet. Nah, apa itu planet? Planet itu sebetulnya merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Beda dengan bintang. Kalau matahari itu disebut termasuk kepada bintang karena matahari memiliki cahaya sendiri. Sementara planet, dia tidak memiliki cahaya sendiri. Dan planet ini pun dia mengitari matahari sebagai pusatnya. Planet itu terdiri dari planet apa saja? Yang pertama adalah Merkurius, yang kedua Venus, kemudian bumi kita berada pada orbit ketiga, pada lingkaran ketiga. Bumi kita merupakan planet, sama dengan planet-planet lain mengelilingi matahari. Kemudian setelah bumi, bagian luarnya adalah Mars. Kemudian setelah Mars, Jupiter, kemudian ada Saturnus, Uranus,
Neptunus, dan ada satu lagi adalah asteroid. Asteroid itu merupakan benda di antara yang letaknya itu di antara Mars dengan Jupiter. Ini adalah asteroid. Dia bendanya itu kecil tapi banyak, dan dia sama dengan planet lain adalah mengelilingi matahari. Asteroid ini nama lainnya adalah planetoid. Kemudian ada juga komet. Orang awam menyebutnya bintang berekor. Kenapa bintang ini bisa berekor seperti dalam gambar ini adalah karena sumber cahayanya dari matahari, dan di belakang komet ini di sini ada banyak kristal-kristal es. Di antara kristal es ini merambatkan cahaya yang diterima oleh komet ini, oleh bintang ini atau oleh benda ini, kemudian dia akan merambatkan cahaya yang diterimanya, yaitu partikel-partikel es yang ada di sini di belakang benda ini akan merambatkan cahaya-cahayanya, sehingga seolah-olah kita melihat bintang ini menjadi panjang berekor atau disebut bintang berekor. Itulah komet. Kemudian untuk mengetahui bagaimana terjadinya tata surya, maka kita harus mengenal teori-teori tentang terjadinya tata surya. Yang pertama adalah teori nebula yang dikemukakan oleh Immanuel Swedenborg. Menurut Immanuel ini bahwa teori nebula, atau orang biasa menyebutnya juga, para ahli menyebutnya teori kabut. Yang pertama adalah nebula berasal dari gas dan debu, sebagian besar menjadi matahari. Jadi berasal dari gas, sebagian besar menjadi matahari, ya. Ini adalah teori nebula. Yang kedua, membentuk matahari dan planet lain yang masih berpijar. Kemudian matahari berputar pada porosnya dan membentuk planet-planet lain, dan dia memiliki atmosfer. Kemudian teori berikutnya adalah teori planetesimal dari Thomas Chamberlain. Menurut teori ini, bahwa gas yang meledak keluar dari atmosfer matahari kemudian mengembun dan membeku sebagai benda-benda yang padat dan kecil-kecil, seperti dalam gambar ini. Dari matahari ini kan bola gas, bola api yang terdiri dari gas. Menurut teori planetesimal itu bahwa dia meledak, kemudian keluar dari atmosfer matahari dan membentuk benda-benda padat lainnya. Itulah yang kita sebut dengan planetesimal. Berikutnya adalah teori pasang surut gas dari James Jeffrey. Menurut teori ini, materi yang tertarik dalam bentuk gas dan mendingin menjadi bola cair dan selanjutnya memadat menjadi benda luar angkasa. Inilah planet menurut teori pasang surut gas. Selanjutnya adalah teori bintang kembar. Teori bintang kembar ini mengemukakan bahwa matahari adalah bintang kembar, kemudian salah satu bintang meledak dan pecahannya mendingin dan membentuk planet-planet dan satelit seperti saat ini. Berikutnya teori protoplanet. Menurut teori protoplanet, yang pertama adalah tata surya terjadi akibat adanya pemanfaatan awan, gas, dan debu yang terdapat di ruang antarbintang. Kemudian yang kedua, partikel-partikel debu tertarik menuju pusat awan dan membentuk bola yang berputar. Kemudian yang ketiga, lama-kelamaan bola berubah menjadi cakram, ya, menjadi cakram, kelihatan bagian tengahnya agak menonjol ke arah luar seperti ini seperti cakram. Kemudian yang keempat adalah cakram terus berputar sehingga bagian tepi terlempar keluar dan membeku menjadi planet-planet dan asteroid. Selanjutnya adalah teori Kuiper.
Menurut teori ini, pada mulanya ada nebula besar berbentuk piringan cakram, ya, nebula besar berbentuk piringan cakram. Kemudian pusat piringan adalah proto matahari. Pusat piringan ini proto matahari yang sangat panas. Adapun massa gas yang mengelilingi proto matahari adalah protoplanet. Protoplanet menjadi dingin, menguap, dan mulai menggumpal menjadi planet. Itu menurut teori lingkaran. Dari beberapa teori yang barusan sudah kita pelajari, bagaimana atau seperti apa tentang teori terbentuknya jagat raya dan teori terbentuknya tata surya, ini semua diambil sumbernya dari buku geografi untuk SMA MA kelas 10 kurikulum 2017 penerbit Erlangga tahun 2020 karangan Jacinto Sindupe, dan sumber lain adalah dari internet n.wikipedia.org. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.